Baik, untuk yang pertama itu mencari 5 referensi di Google Scholar. Nah, di sini saya mencari mengenai implementasi ekonomi hijau ya, sesuai dengan, materi yang sudah dibagikan, itu juga mengenai ekonomi hijau. Nah, di sini langsung saja dibuka PDF-nya. Jika sudah terbuka, langsung saja di-download, filenya di-download. Jika sudah ter-download, langsung saja ke Mendeley, add reference, import file, dan di-import file yang sudah di-download tadi dari Google Scholar. Nah, itu di-upload seperti itu. Jika sudah mendapatkan 5 referensi seperti ini, lalu diklik referensinya, nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, diedit infonya, info dari artikelnya, disesuaikan dengan informasi yang ada di artikelnya. Jika ada yang kurang, ditambahi saja, atau jika ada yang salah dibenarkan. Cukup tambahkan yang ada saja, jika tidak ada tidak usah diisi, dan lakukan hal yang sama ke 5 referensi yang sudah dicari. Baik, setelah mendapatkan materi dari referensi yang sudah dicari, langsung saja ditambahkan, dikembangkan menggunakan bahasa sendiri. Materi yang sudah dicari dikembangkan sendiri, jangan copy paste, dikembangkan menggunakan bahasa sendiri. Lalu ke Mendeley site dan pilih artikel yang sesuai seperti tadi. Seperti itu. Langkah itu dilakukan sampai 5 referensi yang sudah dicari sebelumnya itu ada, ditambahkan semua. Sampai mendapatkan 5 citasi ya dari 5 referensi. Baik, setelah semua citasi sudah ditambahkan, 5 citasi tersebut sudah ditambahkan, sekarang membuat daftar pustaka. Nah, lalu jangan lupa untuk di-heading, untuk heading-nya menggunakan heading 1. Langkah selanjutnya, ditambahkan daftar pustakanya, ke reference, lalu ke Mendeley site, klik titik 3 di kanan atas, lalu insert bibliography, lalu continue. Nah, daftar pustakanya akan otomatis muncul seperti ini. Setelah itu ke bagian daftar isi, lalu diklik saja, dan klik update table. Pilih yang update entire table, klik OK. Nah, nanti akan otomatis terupdate seperti ini daftar isinya. Nah, ini jangan lupa untuk diatur fontnya ke Times New Roman. Times New Roman ukurannya 12. Ya, seperti ini. Nah, sekarang saya ingin menambahkan halaman kosong untuk cover, lembar pengesahan, lembar persetujuan, dan yang lainnya. Itu langsung aja ke tab insert, lalu klik di awal kalimat, dan klik yang page break. Nah, diklik saja sesuai kebutuhan. Sini saya ingin membuat cover, langsung saja ke halaman pertama, dan dibuat covernya. Nah, untuk logonya ini bisa diklik kanan, dan diatur sesuai dengan ketentuan ya, karena di sini ketentuan skripsi di fakultas saya itu 5,5, diameternya jadi diatur saja. Seperti itu, lalu diklik OK. Nah, ini sudah jadi untuk bagian covernya. Nah, sekarang halaman kedua untuk membuat lembar pengesahan. Untuk lembar pengesahan bisa langsung dibuat saja seperti ini, karena ini kelebihan jadi saya naikin. Nah, sudah jadi untuk lembar pengesahannya. Selanjutnya, membuat lembar persetujuan pembimbing. Nah, seperti itu di bold. Tinggal dirapikan saja. Yang belum rapi dirapikan. Baik, setelah itu bisa ke reference, lalu table of content, dan pilih yang paling atas sendiri. Nah, otomatis akan seperti ini, sudah ada lembar pengesahan dan persetujuan tadi. Baik, selanjutnya untuk margin bisa ke tab layout, lalu pilih di pojok kiri, custom margin, dan disesuaikan dengan pedoman skripsi. Pedoman skripsinya itu 4433. Disesuaikan saja. Baik, selanjutnya untuk spasi. Untuk cover, lembar persetujuan, lembar pengesahan itu diatur spasinya 1 ya, sesuai dengan pedoman skripsi. Nah, untuk di bagian bab itu diatur spasinya 1,5. Baik, selanjutnya diatur paragrafnya ya, untuk sub-subbab itu menjorok, lebih menjorok ya untuk sub-subbab. Nah, ini menggunakan ruler, digeser saja, ini lebih menjorok. Lalu untuk awal paragraf di tab. Nah, seperti itu. Nah, nanti tampilannya akan jadi seperti ini ya, untuk yang subbab itu cukup di tab saja untuk di awal paragraf, lalu untuk yang sub-subbab itu menjorok ya, dan di tab juga di awal paragraf. Selanjutnya membuat penomoran halaman, pertama ke lembar persetujuan pembimbing, diklik di awal kalimat, lalu ke layout dan breaks, terus pilih yang next page. Lalu langsung ke bab 1, di awal kalimat juga, pilih yang next page. Ke bab 2, langsung saja di awal kalimat juga, ke breaks dan next page. Lalu yang terakhir ke bab 3, klik next page. Nah, kalau udah, balik ke cover dan diklik 2 kali di bagian atas, lalu ke page number, dipilih yang bottom of page dan pilih yang kedua. Terus ke page number lagi, pilih format page number, diatur ke Romawi, dan start art-nya itu diatur dari 1. Seperti itu. Karena cover itu nggak dikasih nomor halaman, jadi klik aja different first page. Terus ke lembar persetujuan pembimbing,
Di situ lembar persetujuan pembimbing buat klik di atas, itu link to preface-nya dimatiin. Lalu yang bawah itu juga link to preface-nya dimatiin. Setelah itu ke page number, terus ke format page number, terus diatur ke angka Romawi. Terus juga start nya dari 1 ya, nomor 1 angka Romawi. Nah, jadinya kayak gini. Nah, kalau udah langsung aja ke bab 1, diklik nomornya di bawah itu, terus link to preface-nya dimatiin. Terus yang atas itu juga link to preface-nya dimatiin. Oke, setelah itu diklik lagi nomornya ke page number. Terus yang format page number, pilih yang angka Arab, startnya dari 1. Nah, setelah kayak gini, langsung aja ke halaman berikutnya. Itu link to preface-nya dimatiin kayak tadi, yang atas juga udah mati itu. Terus, nah halaman 2 itu lanjutan dari bab 1, jadi penomornya di atas, diklik nomornya, dihapus aja, terus ke page number, top of page, dipilih yang ketiga. Nah, itu kan penomornya ada di atas semua ya. Kayak gitu. Pokoknya kalau lanjutan bab itu penomornya di atas. Nah, ini kan bab 2, jadi penomornya di bawah lagi. Nah, ini diklik aja link to preface-nya dimatiin, terus ke page number, pilih yang bottom of page. Pilih yang kedua ya, yang di tengah. Nah, ini udah berhasil kayak gini penomorannya. Terus lanjut ke bab 3 lagi. Ke bab 3 penomorannya itu di bawah lagi. Untuk bab 3 diatur lagi ya seperti tadi caranya. Nah, kalau udah ini biar gampang lihatnya, diklik view aja biar gampang lihatnya. Dan nggak usah scroll sampai bawah terus ke ini. Nah, buat halaman-halaman kosong tadi itu di-delete aja ya. Untuk halaman kosong ini di-delete saja. Seperti itu di-delete. Karena penomoran sudah selesai dibuat, jadi di-update daftar isinya, diklik saja terus update table, pilih yang update entire table, di oke. Nah, ini akan otomatis sudah terupdate sendiri. Nah, ini diatur juga ya untuk apa namanya? Untuk hurufnya itu Times New Roman dan ukurannya 12 seperti itu. Selanjutnya masuk ke tahap heading untuk membuat daftar isi nanti. Untuk bab itu tuh di heading 1. Ini klik saja modify terus diatur ya. Untuk warnanya itu hitam, lalu di bold, ukurannya 12, fontnya Times New Roman. Lalu diklik saja oke. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Lalu sebentar ini kurang nih dimodify lagi dan ditaruh di tengah ya. Seperti itu. Nah, ini sudah di heading 1 untuk yang bab. Lalu untuk subbab itu heading 2, dimodify lagi, warnanya hitam, di ukurannya 12, lalu fontnya Times New Roman dan di bold. Nah, seperti itulah, diklik oke. Lalu untuk sub-subbab itu heading 3 ya, dimodify juga, diklik kanan modify, terus warnanya sama ya, hitam, ukurannya 12, fontnya Times New Roman, seperti itu. Lalu di bold juga, dan ini diklik menjorok ke kanan, seperti itu. Nah, ini untuk yang subbab. Lakukan yang hal yang sama untuk sub-subbab maupun subbab atau bab. Jika bab menggunakan heading 1, subbab menggunakan heading 2, dan juga sub-subbab menggunakan heading 3, seperti itu. Setelah semuanya sudah di-heading, bisa membuat daftar isi ya di tab reference lalu table of contents. Di situ langsung saja diisi sesuai ketentuan. Daftar isinya langsung saja dibuat sesuai ketentuan seperti itu. Nah, untuk font dan juga ukurannya jangan lupa diatur, fontnya Times New Roman dan ukurannya 12. Langsung saja untuk menambahkan tabel ya. Di sini tabel sudah disediakan, jadi langsung saja bisa di-copy lalu ditambahkan ya. Untuk tabel 1 itu terdapat di bab 1. Tabel 1 terdapat di bab 1 di bagian 1.1 ini bisa langsung saja di-copy dan di-paste di situ, copy paste di situ. Baik, selanjutnya untuk gambar 1, di situ juga untuk gambar sudah disediakan di halaman terakhir, bisa di-scroll saja ke halaman paling akhir, di-scroll dan di-copy ya, sama seperti tabel tadi, bisa langsung di-copy saja, diklik kanan lalu di-copy, lalu kembali ke bab 1. Nah, di situ lalu di-paste saja, seperti ini. Kemudian untuk tabel 2 juga sama, di-copy saja, di-copy dan di-paste ya. Masih di bab 1 untuk tabel 2-nya. Nah, di sini langsung saja dipaste tabelnya seperti itu. Nah, tadi karena tabelnya punya saya cuma lebih margin, jadi saya edit saja menggunakan ruler. Nah, ini karena di pedoman skripsi itu tabel hanya menggunakan garis horizontal, jadi itu langsung saja di-blok, lalu klik yang no border, lalu diklik yang bagian atas itu untuk top border, dan di bagian judul situ itu diedit top dan juga bottom. Dan ini untuk di bagian bawah di edit bottom saja. Nah, seperti ini jadinya tampilannya. Jadi tidak ada garis vertikal untuk tabel. Nah, di sini karena tabel 1 ini masih melebihi margin, jadi diedit dulu, diklik saja tanda plus di kiri atas, lalu digunakan rulernya itu dan disesuaikan dengan marginnya. Seperti itu, digeser saja dan disesuaikan. Lalu diblok lagi untuk tabelnya dan klik di bagian border, dipilih yang no border, lalu di bagian judul itu diblok di bagian judul saja. Di bagian judul diblok, lalu dipilih yang bottom dan diblok lagi untuk di bagian judul dan dipilih yang top border. Dan di bagian paling bawah itu diblok dan juga dipilih yang bottom border. Jadi sesuai pedoman itu tidak ada garis vertikal dan hanya ada garis horizontal. Nah, selanjutnya untuk teksnya ini saya edit agar lebih rapi. Ini saya edit rata kanan kiri. Nah, seperti ini. Dan lakukan juga untuk tabel 2. Diedit juga untuk teksnya rata kanan kiri. Lalu sekarang saya mau membuat judul tabel, bisa diklik saja tanda plus di kiri atas, lalu diklik kanan dan insert caption. Lalu untuk labelnya diatur tabel 1 titik dan otomatis nanti akan menjadi tabel 1.1. Nah, ini bisa diedit aja untuk fontnya Times New Roman, ukurannya 12 dan warnanya itu hitam. Nah, seperti itu. Untuk tabel 2 sama seperti tadi ya. Kalau di bagian label itu belum diatur 1 titik, bisa ke new label dan diketik aja tabel 1 titik gitu. Nah, ini nanti udah otomatis menjadi tabel 1.2 ya. Tadi kan tabel 1 itu tabel 1.1, lalu di tabel 2 ini menjadi tabel 1.2. Seperti itu, diedit seperti tadi untuk fontnya.
Selanjutnya untuk gambar bisa diklik gambarnya lalu klik kanan insert caption dan di bagian label dipilih gambar 1 titik. Nah, untuk position ini dipilih yang below karena gambar itu posisinya ada di bawah untuk judul. Nah, ini diedit juga untuk fontnya, font Times New Roman ukurannya 12 dan warnanya hitam. Diatur seperti itu. Untuk gambar juga sama seperti tadi klik kanan insert caption. Nah, ini akan otomatis menjadi gambar 1.2. Nah, langsung saja diedit untuk fontnya. Untuk gambar ini posisinya di tengah ya. Jadi gambar itu posisinya di tengah bisa menggunakan align dan dipilih yang center. Langkah selanjutnya membuat daftar tabel bisa ke tab reference lalu insert table of figure dan ini untuk tab leadernya itu tidak menggunakan titik-titik ya sesuai ketentuan. Lalu untuk caption labelnya ini diatur menjadi tabel 1 titik. Diklik OK dan nanti otomatis akan muncul hasil seperti ini. Untuk daftar gambar juga sama seperti tadi ke insert table of figure, tab leadernya di noun dan caption labelnya dipilih yang gambar 1 titik. Nah, nanti hasilnya akan muncul seperti ini sama seperti daftar tabel tadi.